penyuntikan KB injeksi, pemasangan dan pelepasan implan atau susu KB. Mungkin yang perlu dipersiapkan adalah tentunya modul ini. Jadi kita akan melakukan semua prosedur itu nanti berdasarkan modul yang telah disiapkan. Perlu diketahui bahwa sasaran pembelajaran kita tentunya agar mahasiswa mampu untuk melakukan konseling KB berupa pemberian penjelasan mengenai metode KB maupun membantu pasien untuk memilih metode apa yang akan dipilih atau dipakainya. Kemudian yang kedua, kita melakukan penyuntikan KB secara DM itu dengan mempersiapkan alat-alat. Nanti ada alat-alat yang akan ditunjukkan, kemudian melakukan prosedur penyuntikan. Nanti yang ketiga adalah pelepasan dan pemasangan implan. Itu bagaimana mempersiapkan alat dan bahannya, kemudian yang kedua melakukan prosedur pemasangan maupun pelepasan implan tersebut. Jadi sekali lagi tolong dibaca modulnya. Oke, kita langsung saja. Kalau masalah konseling mungkin nanti pada kuliah kita akan jelaskan. Di sini kita akan langsung saja melakukan LKK mengenai alat kontrasepsi suntik. Jadi di sini bisa dilihat bahwa pertama-tama kita harus menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan KB suntik tersebut. Nah, di sini bisa dilihat penuntun LKK-nya ini, kemudian ruang periksa dokter, kita lihat sekali, kemudian ada manekinnya, ini manekinnya, kemudian obat suntik. Ini obat suntik. Jadi obat suntik ini ada yang suntikan untuk 1 bulan, ada yang suntikan untuk 3 bulan atau disebut dengan depo. Kalau 1 bulan ini suntikannya biasanya kombinasi estrogen progesteron, sedangkan pada yang 3 bulan depo ini hanya progesteron. Jadi ada bedanya ya. Ada 2 macam, nanti silakan dipilih yang mana akan dilakukan suntikan. Kemudian yang kedua ada spet 5 cc, kemudian kapas alkohol, kemudian serta kasih alkohol ya. Nanti ini kasih alkohol. Ini alat dan bahannya. Kemudian mungkin langkah pertama kita siapkan alat suntiknya. Kita bisa pilih yang 3 bulan atau yang 1 bulan. Kita buka. Ini kita buka. Kita sedot, kita siapkan dulu. Kita lihat sebanyak 1 cc ya. Kita siapkan, kemudian kita lakukan penyuntikan. Di sini siapkan spray diffuser yang telah diisi obat. Pemeriksa melakukan menentukan daerah injeksi, yaitu pada regiogluteus. Ini regiogluteus ya, regiogluteus. Pemirsa membayangkan garis imajiner antara sias dengan koksigis, kemudian menetapkan titik injeksi sepertiga lateral di bawah sias. Jadi siasnya kita tentukan, misal di sini sias, ini koksigis, ya, ini tulang koksigis di sini. Nah, sepertiga lateral, jadi sekitar di sini. Kita lakukan sepertiga lateral di bawah sias ya. Kalau kita bagi 3-nya, nah itu. Ini. Jadi kita lakukan penyuntikan. Kita ambil kapas alkohol, kita kemudian oleskan. Lakukan tindakan desinfeksi dengan kapas alkohol 70% di daerah titik injeksi untuk melakukan desinfeksi. Jadi kita oles di sini misalnya, berputar ke arah luar, kemudian tunggu sampai kering.
tunggu sampai kering. Kemudian kalau sudah kering, tusukkan jarum tegak lurus dengan permukaan kulit. Jadi tegak lurus dengan permukaan kulit. Nah, masukkannya. Ini kita masukkan sampai dalam mestinya ya. Tapi karena ini manekin takut nanti ke belakang dia jebol. Tapi coba aja masukkan ke otot. Kemudian kita lakukan aspirasi. Nah, menarik piston. Kita tarik piston. Nah, apakah ada darah yang keluar? Ini karena kita di bawah ini adalah tembus ke bawah karena ada udara, pasti kita tertarik. Tapi kalau kita lakukan pada manusia yang sesungguhnya, tentu tidak tertarik dia. Nah, tidak tertarik berat. Nanti kalau dia ada darah, berarti kita menusuk pembuluh darah. Itu harus kita ulangi atau kita batalkan. Tusikannya kita lakukan penusukan ulang ya. Jadi kemudian kalau tidak ada darah yang keluar, baru kita suntikan, dorong piston sampai obatnya habis ya. Nah, kemudian jangan lupa setelah obatnya habis, ini misalnya obat habis, kita cabut, kemudian kita tekan sementara. Nah, kita lihat kalau dia tidak berdarah, nah sudah selesai ya. Nah, kemudian yang ini, yang bagian jarum kita taruh di tempat sampah khusus untuk jarum, benda tajam. Nanti ada kotak biasanya. Kalau untuk yang spetnya ini kita buang ke sampah medis, gitu. Nah, sampah medis biasanya yang di bawah ini warna kuning, ya. Nah, kantongnya warna kuning. Nah, demikianlah prosedur tindakan untuk penggunaan alat kontrasepsi suntik. Ya, kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu pemasangan dan pencabutan implan. Jadi pertama kita persiapkan alat dan bahan. Di sini ada media pembelajarannya, LKK, ini penuntunnya. Kemudian meja periksa. Kemudian ada alat penyangga. Ini alat penyangga lengan, biasanya kita pasang di sini. Nah, khusus penyangga lengan, jadi lengannya bisa di sini ya. Nah, kemudian batang implan. Ini batang implannya nanti kita buka. Silakan dilihat nanti, ini sinoplan. Seperti kita ketahui bahwa implan ini nanti ada yang batang 1 atau implanon, kemudian batang 2 sinoplan ataupun jadna namanya, dan ada yang batang 6 itu norplan namanya ya. Ini kita pakai yang khusus batang 2 sinoplan. Kemudian mangkok ginjal, di sini kita tidak ini mangkok ginjal, ini mangkok ginjal atau bengkok kita sebutnya, mangkok ginjal atau bengkok. Kemudian sabun tangan steril, ini sabun tangan sterilnya. Kemudian sabun cuci tangan. Jadi kita nanti sebelum tindakan baik pasien maupun operatornya itu harus cuci tangan. Kemudian larutan aseptik di sini nanti ada kasanya untuk membersihkan lakukan tindakan antiseptik. Kemudian didokain 1%. Kemudian spetnya. Ini spetnya 5 atau 10 cc bisa. Kemudian trokar, ini ada trokar di dalam ini, sudah steril. Trokar sama ini ada scalpelnya ya, sama mesnya. Kemudian kasa steril di sini sudah ditaruh di mangkok betadin tadi. Plester nanti untuk plester lukanya. Kemudian kasa gulung untuk membebat biar tidak terjadi perdarahan atau hematom. Kemudian klem penjepit ada di sini nanti berbentuk U, forset. Kemudian bak instrumen ini, kemudian manekin implannya ini. Oke. Demikianlah bahan ataupun alat untuk pemasangan maupun pencabutan implan. Nah, kita lihat langsung ke langkah kerja. Pertama kita pemasangan dulu, memasang batang implan ya. Nah, jadi tentu sebelum kita pemasangan, ya prosedurnya kita mengucapkan salam, memperkenalkan diri pada pasiennya. Maaf Bu, saya Dr. Kurniawan akan melakukan pemasangan implan pada Ibu. Nah, kemudian menanyakan pasiennya, Ibu siapa? Nah, tujuannya adalah nanti jangan kita salah pasang ya sama pasien yang lain. Nah, jadi kita tanyakan identitasnya jelas dulu. Kemudian kita sebelum melakukan tindakan tentu meminta izin, baik secara tertulis maupun secara lisan kepada pasiennya.
Ya, baik Bu, kita akan melakukan pemasangan implan pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Kalau Ibu yang bersedia, baru kita lakukan pemasangan implan tersebut. Kemudian tadi sudah kita persiapkan alat, kemudian meminta Ibu untuk membersihkan seluruh tangan yang akan dipasang. Biasanya yang dipasang sebelah kiri. Karena apa? Karena dia tidak banyak digunakan, tidak banyak bergerak ya tentunya, kecuali kalau yang kidal. Kalau yang kidal tentu yang kanan kita pasang, tapi kalau yang kita tidak kidal tentu kita pasang yang kiri agar dia kalaupun bergerak tidak terganggu ya. Nah, pasang lagi. Jadi kita suruh cuci. Ibu suruh cuci sampai bersih, kemudian bilang sampai kering ya. Nah, kemudian kalau sudah cuci, ibu yang disuruh tidur di meja pemeriksaan. Kemudian kita juga harus cuci tangan, bisa di wastafel atau bisa juga dengan asetik antiseptik. Lakukan 6 langkah ya, ratakan punggung. Nah, oke, kemudian setelah kita lakukan cuci tangan, kita lakukan pemasangan sarung tangan steril ya. Nah, tentu ini sebelumnya sudah dibuka terlebih dahulu ya, Jadi kalau kita udah steril tangan, udah bersih tangan, jangan lagi pegang yang tidak steril ya. Nah, kita buka ini kosong ya. Sorry, dari pakai yang itu. Nah, ini biasanya kita udah siapkan terlebih dahulu ya. Nah, kalau ada asisten, tentu asisten yang akan membantu menyiapkan. Jadi setelah ini dipasang, nah ini apa? Handscoon-nya nanti kita tadi sudah cuci tangan bersih, baru kita pasang. Ini handscoon yang kanan dulu. Ya. Kemudian baru pasang yang sebelah kiri. Ini kalau bagian dalam boleh kita pegang ya, kalau bagian luar tidak boleh pegang. Yang ini yang megangnya. Nanti mungkin ada di bedah ya, bagaimana cara memasang handscoon, dipelajari. Oke, ini baru kita beresin. Nah, oke, jadi artinya kalau kita sudah pakai handscoon steril, kita tidak boleh memegang yang tidak steril ya. Nah, tapi di sini karena saya sendirian, mungkin saya masih memegang buka kotak dan sebagainya yang semestinya itu disiapkan oleh asisten ya. Nah, kemudian kita lakukan tindakan antiseptik. Pertama kita tentukan dulu di mana kita mau pasang. Nah, ini sendi siku, ini sendi bahu ya. Jadi kita pasang biasanya di lengan kiri itu bagian dalam. Nah, 3 jari di atas ini fossa cubiti. Nah, 3 jari. Nah, di sini misalnya 3 jari. Jadi kita pasang misalnya di sini ya, di bagian dalam atau di sini lah tepatnya. Nah, bagian dalam sini 3 jari. Gitu. Berarti kita pasangnya di sini. Kita pasangnya ya. Nah, anggap saja di sini lah, anggap saja ya. Nah, kemudian setelah kita tentukan, di sini kita mau pasang. Nah, berarti baru kita lakukan tindakan antiseptik pada daerah yang akan dilakukan di sisi tersebut dengan kasa steril dikasih betadine. Nah, ini anggap aja ada betadinnya, ada kasa sterilnya. Kemudian kita lap. Misal titiknya di sini, jadi kita lap dari dalam keluar. Terus memutar ya, seluas mungkin ya. Seluas mungkin kita lakukan pembersihan. Kemudian ini selesai. Kemudian kita pasang loop steril bolong. Daerah bolongnya tentunya daerah di tempat kita melakukan insisi. Nah, ini loop steril. Kemudian kita lakukan tindakan anestesi dengan lidokain 1% tanpa epinefrin ya. Nah, jadi ininya spetnya, ini lidokainnya kita patahkan, kemudian
kita sedot isinya. Nah, ya anggap saja ya. Sedot isinya. Kemudian kita lakukan anestesi. Di mana misalnya tadi anggap aja di sini ya. Nah, kita lakukan anestesi dulu, masukkan. Ya. Kita aspirasi, kemudian masukkan lidokainnya, kemudian kita miringkan. Kan nanti kan dia karena dua kan huruf P nanti di sini sama di sini dia. Jadi kita suntik ke arah kita nanti akan melakukan masukan trokarnya tadi. Nah, kemudian aspirasi, dorong, kemudian tarik lagi ke huruf P satunya, ke satunya. Aspirasi, dorong. Nah, sudah ya. Oke. Cabut. Kemudian kita tes. Kalau sudah lama kita tes, coba tunggu 1 menit dites. Nah, kalau ibunya tidak lagi terasa sakit, baru kita boleh lakukan insisi pada lokasi yang kita tentukan tadi. Cek anestesi dengan pinset, kemudian lakukan insisi dangkal selebar 2 mili dengan skalpel. Ini skalpelnya, kita buka ya. Nah, kemudian kita lakukan tindakan selanjutnya adalah insisi. Kita lihat di sini melakukan insisi selebar 2 mili dengan skalpel. Ini skalpelnya. Nah, 2 mili kita insisi saja. Di sini kita insisi coba ya. Nah, di sini kita insisi. Tusuk aja 2 mili kecil. Nah, ya, 2 mili. Oke. Nah, kemudian kita masukkan trokar, tusukan ujung trokar. Jadi ini sinoplan ya, dari andalan ya. Jadi dia karena dia sudah terstruktur seperti ini, jadi dia sudah di dalamnya sudah ada implannya. Implan sudah disiap ke dalam, dia tinggal dorong. Jadi agak berbeda sedikit dengan penuntun ini. Tapi nanti kita cobalah nanti ya. Nah, jadi artinya seperti tadi, kita langsung sudah masukkan 30-45 derajat masuk ke subkutis, baru diarahkan sejajar dengan kulit. Nah ya, sampai batas ini ada garis ya. Nanti kita bentuk huruf P. Nah, baru didorong dia. Pakai ini dorongnya. Didorong sambil ditarik. Gitu sampai ada batasnya, nanti ada stop di garis. Nah ini kan ada garis. Nah, nanti kita raba sini. Nah, ini ada raba, tahan, baru kita belokkan. Nah ya, sampai batas ada garis ini. Nah, baru ini ditahan, ini dicabut perlahan. Nah, ini ada kan. Nah, pas. Nah, kalau sudah yakin duanya masuk, bentuknya V, nah, baru kita cabut. Nah, gitu. Nah, ini metodenya agak berbeda. Kemudian itu tadi, jadi dia langsung saja sudah kita cabut pendorong, langsung ke langkah dua-dua kan setelah terpasang. Nah, tekan buka dengan kasa steril. Jadi kita tekan buka dengan kasa steril. Buka kita tekan yang perdarahan tadi. Jadi langsung kita ke langkah 2-3 ya. Kemudian setelah tidak lagi berdarah, kita bersihkan ya dengan larutan tadi kita bersihkan. Kalau ada darah-darah sisa, kemudian kita plester, direkatkan. Nah, biasanya kita khusus ada gunting ya, gunting untuk perban ya.
kita nggak boleh pakai gunting ini sebenarnya, tapi karena di sini ini guntingnya ada cuma satu, jadi kita coba pakai gunting ini saja. Nah, kemudian lukanya kita rapatkan, ini luka yang belah tadi kita rapatkan, ditarik biar dia rapat ya. Nah, kayak gini dirapatkan seperti ini, baru ditekan. Nah. Kemudian baru kita ambil kasa gulung, baru kita gulung dipasang di lengan, dilingkarkan, kasa gulung dilingkarkan. Nanti pas terapis di tester ya, nah itu, gitu ya. Nanti digulung, kemudian setelah selesai kita lakukan dekontaminasi instrumen. Jadi instrumen ini sebelumnya kita masukkan ke wadah cairan yang berisi klorin 0,5%. Kemudian kita lepas sarung tangan, alat-alat yang telah dipakai, misalnya tadi spet, kemudian ini ampul dan lain sebagainya, kita buang di tempat sampah medis. Kemudian kita cuci tangan, itulah selesai tindakan. Nah, itu pemasangan ya. Tapi coba kita pasang, kita coba ini ya, pakai trokar ini ya. Nah, kalau pakai trokar tadi, kobras ganti setelah kita masukkan, nanti setelah kita masukkan, kita cabut. Masukkan implannya tadi satu, kemudian kita pasang ini. Nah, kita ini pasang, ditarik, ini ditahan, ini ditarik. Nah, ditarik, nah seperti itu. Nah, kemudian satunya lagi pasang seperti ini, kemudian ini tarik, masukkan implannya, ini dipasang sampai mentok kan, kena implannya, baru ini ditarik. Nah, baru kita rabah, oh ya sudah terpasang, baru dicabut. Itu aja bedanya, karena ini sudah di-set langsung, ini alatnya sudah di-set langsung oleh Sinoplan. Jadi cara pemasangan tekniknya agak beda dengan yang di prosedur klinik gitu ya, cara kerjanya. Nah, kemudian untuk tindakan yang kedua adalah pencabutan batang implan. Jadi pencabutan batang implan. Ini kita beresin dulu. Nah, pencabutan batang implan, yang penting adalah nanti ada pelung insisi, kemudian ada ini forceps mosquito ya, forceps U, karena bentuknya kayak U. Nah, sama seperti pemasangan, mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan diri kita, kemudian menaikkan identitas pasien. Kemudian kita menjelaskan tindakan yang akan kita lakukan pada pasien dan meminta persetujuan dari pasien kita. Kemudian kita persiapkan alat tadi seperti biasa, persiapkan alat. Kemudian kita raba dulu di mana lokasi yang kita pasang tadi. Nah, ini kan diraba. Ini karena tebel ya, nah ini tapi tidak kelihatan mendul, ini ada satu, ini ada satu. Nah ini satu, ini satu. Diraba dulu. Kalau ada spidol, kita tentukan aja ujungnya titiknya pakai spidol atau pakai pena. Nah, ini. Jadi kita tentukan titiknya di sini. Nah, sini satu, sini satu. Nah, titiknya ya. Nah, sini satu titiknya. Kita tentukan titiknya. Nah, nanti itu jadi landasan kita. Mungkin kita bukanya di bawahnya sedikit ya, di tempat ujung-ujung di bawahnya sedikit. Nah, yang penting kita mudah mencapai ujungnya. Nah, seperti awal tadi, kita minta dulu pasiennya bersihkan dulu lengan yang akan melakukan tindakan, kemudian dibersihkan dengan sabun, dibiarkan kering atau dilap kering, kemudian setelah kita itu tadi kita rabat tadi ya, kemudian posisi pada setiap kasus dengan membuat tanda kedua ujung dengan menggunakan spidol tadi sudah kita lakukan, menggunakan spidol tadi. Kemudian pastikan posisi dari setiap kapsul dengan membuat tanda tadi. Kemudian mencuci, kita cuci tangan, kemudian pakai sarung tangan steril ya. Saya langsung saja pakai sarung tangan steril. Kemudian melakukan tindakan antiseptik di awal tadi. Tindakan antiseptik kasabetadin. Ini dilepas dulu, maaf ya. Ini dilepas dulu. Nah, ini dilepas dulu. Tindakan antiseptik. Terus melingkar dari arah dalam ke arah luar. Kalau sudah, kita buang ini ya, kita buang di sampah medis.
kemudian baru dipasang duk steril. Dipasang duk steril. Nah, tapi tanda tadi masih kelihatan kan. Nah, kemudian tutup dengan duk steril. Tindakan anestesi sama seperti tadi. Tindakan anestesinya pakai lidokain tadi, ya, lidokain kita ambil, patahkan, di sedot, ya. Kemudian kita lakukan tindakan anestesi. Nah, kemudian kita tentukan, ya, ini kan ada ujungnya, ya, ada tanda di bawah ujungnya. Misalnya kita melakukan insisi mau di sini, ya. Nah, kita tusuk dulu pada daerah insisi, aspirasi, masukkan, nah, setengah cc boleh. Kemudian kita bius atau anestesi di bawah implannya nih. Nah, masukkan, aspirasi, dorong. Kemudian satunya lagi, masukkan, aspirasi, dorong. Oke, cabut. Nah, kemudian kita cek. Nah, tunggu berapa menit, kemudian kita cek. Kalau ibu tidak lagi terasa sakit, baru kita lakukan insisi. Kalau di sini dikatakannya buat insisi yang mempunyai jarak sama dari ujung bawah semua kapsul. Nah, kira-kira 5 mili dari ujung bawah kapsul, ya. Kita 5 mili atau setengah senti lah, ya, setengah senti di sini. Nah, kemudian buat insisi transversal kecil 4 mili dengan menggunakan skalpel. Nah, dibuat insisi kecil, misalnya ini insisinya. Nah, ya, 4 mili sisi. Oke. Nah, kita mulai dengan mencabut yang paling mudah. Nah, ini kan kayaknya sejajar, yang mana aja yang paling mudah boleh kita cabut. Ini ujung-ujungnya sudah kelihatan. Nah, dorong kapsul ke arah insisi dengan jari tangan sampai ujung kapsul tampak dari luka insisi. Nah, kemudian masukkan klem ini. Kita dorong, coba didorong, ya. Tapi sebenarnya biasanya tidak sesuai teori, ya. Kadang-kadang susah dorong ini, ya. Nah, kemudian kalau udah terpasang lama lengket, kita cari biasanya. Nah, nih baru kita tarik. Nah, ini biasanya ini kan tercengkam. Biasa ini diliputi oleh jaringan ikat, ya, jaringan ikat. Jadi kita harus bersihkan pakai kasa steril ujungnya, atau kita pakai skalpel. Nah, pakai skalpel ini, ya, digosok-gosok di ujungnya tuh ini. Nanti kalau kita sudah bersih, nanti keluar sendiri, ya. Keluar sendiri nanti ujungnya. Setelah ujungnya keluar, baru kita boleh tarik pakai klem. Pakai klem ini kita pegang pakai klem. Nah, ya, pakai klem ini dilepas, dilonggarkan. Nah, baru kita tarik. Tuh, dapat satu. Ya. Kemudian yang kedua, itu lagi, diulangi lagi. Ini ujungnya ini, ya, didorong ke arah sini, kita masukkan, kita cari. Nah, tuh. Biasa kalau dia susah, boleh kita dibalik 180 derajat, ya. Nah, dibalik kayak gini. Nah, bisa juga dibalik. Tuh. Ini, ya. Nanti ini pun nanti terikat oleh jaringan ikat. Diulang lagi seperti tadi. Pakai kasa, atau paling mudah sih pakai ini. Pakai skalpel. Nanti kalau sudah dia lepas, nanti nyongol sendiri dia, atau baru kita tarik pakai ini, ya. Nah, itu. Lepas dua-duanya. Nah, kemudian baru kita tekan, pas insisinya tadi ditekan. Kalau sudah tidak terlalu banyak lagi darah, kemudian kita ambil lagi kasa yang baru, kasa steril, kita bersihkan, ya, kita bersihkan. Ini boleh dilepas. Kemudian baru kita pasang tadi plester tadi, ya, pasang. Ini kan bekas insisinya, ya. Nah, ini kita pasang seperti ini. Nanti kita rapatkan, baru kita lakukan pembebatan dengan kasa gulung. Dibubat meningkat. Nah, dibubat meningkat, kasa gulung ini dibubat meningkat. Ini tidak bisa dibuka, misalnya saja kita susah membubatnya. Nanti kita bebat, kemudian di plester ujungnya. Seperti itu, ya.
Nah, selesai tindakan kita untuk melakukan pencabutan implan. Gitu. Nah, kemudian yang penting lagi, tindakan setelah itu ya itu tadi, kita lakukan dekontaminasi pada seluruh alat, kita rendam pakai klorin, kemudian sarung tangan juga kita lepas. Nah, tapi yang paling penting lagi nanti sebelumnya kalau kita ingin membuktikan bahwa ini batang implannya ini lengkap atau tidak, kita masukkan aja ke larutan klorin 0,5%. Jadi ada larutan klorin 0,5%, kita masukkan batang implannya. Nah, sekalian dekontaminasi dari batang implannya. Nanti kalau batang implannya ngapung berarti dia lengkap, tidak ada yang putus. Tapi kalau dia tenggelam berarti ada yang putus. Ada yang putus atau ada yang tinggal di dalam. Itu kalau dia tenggelam. Tapi kalau dia lengkap, dia akan mengapung. Tapi ini kelihatan bisa ada ujung-ujungnya yang bening ya. Kalau dia putus berarti ujung-ujung yang bening itu hilang. Nah, itu sering terjadi itu. Putus. Kemudian luka insisinya, ini yang penting lagi, luka insisi ditutup kan, kemudian di plester, kemudian dibebat. Nah, periksa ada berdarah atau tidak, bengkak atau tidak. Kemudian perawatan pasiennya membuat catatan rekam medik ya, catatan kita buat catatan rekam medik biasa ya. Kemudian mengamati pasien, jadi pasiennya jangan langsung disuruh pulang. Paling tidak 15-20 menit pasiennya suruh tunggu dulu. Kalau tidak ada keluhan, pasien baru boleh pulang. Nah, kemudian juga lukanya juga jangan basah, paling tidak selama 3 hari ya, jangan basah selama 3 hari, baik pemasangan maupun pencabutan implan tadi, agar lukanya tidak basah atau infeksi ya, agar cepat kering, cepat sembuh lukanya. Kemudian menjelaskan bahwa pasien dapat bekerja seperti biasa, kemudian hindari benturan pada daerah luka ini ya, hindari benturan sementara. Nanti kalau sudah seminggu mungkin sudah bebas lah dia ya. Kemudian meminta pasien untuk kembali ke klinik bila terdapat tanda-tanda infeksi seperti demam, daerah insisinya kemerahan atau bengkak, panas yang menetap beberapa hari. Nah, demikianlah mungkin mengenai prosedur pemasangan dan pencabutan implan.